Kalau seperti itu, siapa ISIS ini? Iya. Ini ini yang sering saya tulis itu mereka salah dalam mengidentifikasi musuh gitu ya. Jadi angkat senjata di Suriah itu yang mengklaim sedang jihad itu Ikhwanul Muslimin, kemudian Hizbut Tahrir Suriah, kemudian Al-Qaeda ya. Nah, Hizbut Tahrir ini katanya berafiliasi dengan Al-Qaeda, Al-Nusra. Dari mana kita tahu? Karena yang ngomong ini sendiri orang Hizbut Tahrir Indonesia. Mohon maaf ya, Al Jazeera sendiri kan kadang-kadang. Al Jazeera posisi itu Al Jazeera seperti apa, Bu? Al Jazeera itu selama konflik Suriah itu banyak sekali melakukan disinformasi ya, melakukan bahkan hoax juga. Selamat datang Ibu Dina. Ya, terima kasih Kang Umam. Iya, saya nyebutnya Ibu atau Mbak apa Teteh ya? Apa ya? Panggil Mbak aja biasanya Mbak. Adik-adik saya juga manggilnya Mbak. Oke, Mbak Dina ya. Oke, saya perkenalkan dulu mungkin ya. Ini beliau ini namanya Mbak Dina Sulaiman ya. Beliau dosen di Universitas Pajajaran. Sebetulnya mulai hits mungkin kurang lebih sekitar 2 bulan ke belakang ya. Mulai hits namanya karena banyak digempur oleh berbagai pihak. Dan sekarang mulai disibukkan melakukan konferensi pers di YouTube-nya ya. Ya. Akhirnya jadi YouTuber. Jadi YouTuber ya. Jadi YouTuber untuk mengkanter berbagai sangkalan-sangkalan dari pihak-pihak tertentu tentang statement-statement beliau di salah satu channel YouTube yang sangat terkenal di Indonesia lah ya, Deddy Corbuzier. Jadi pada saat di Deddy Corbuzier, Ibu Dina banyak menjelaskan tentang bagaimana terorisme itu masuk dari Timur Tengah, Bu. Sebelum saya masuk ke pokok pembahasan kita, saya ingin bertanya dulu menurut Ibu, terorisme itu ada atau hanya hayalan gitu? Ada. Ada dong, Mas, hayalan ya. Kita bisa melihat bahwa betul-betul ada aksi bom bunuh diri atau aksi-aksi upaya melakukan aksi pembunuhan. Ya ada gitu kan, kita lihat terus waktu di Sarinah itu juga banyak yang melihat gitu kan, jadi apanya hayalan gitu ya. Nah terus kemudian juga indikasi-indikasi atau perilaku ya, narasi-narasi verbal yang mendukung kepada terorisme itu jelas kita lihat di media sosial kan. Orang-orang misalnya ketika ada aksi bom terus ada akun-akun yang bilang alhamdulillah atau dan lain-lain itu, ya berarti memang ada ya. Ya, hanya di Indonesia. Nih pertanyaan kedua, di Indonesia itu terorisme itu munculnya dari orang Indonesia asli atau impor sebetulnya, Bu? Ini pandangan Ibu ya. Di Indonesia ya pelakunya ya orang Indonesia asli ya. Kita lihat yang ditangkap oleh Densus itu kan orang Indonesia asli. Tapi kalau secara pahamnya apakah paham memang paham Nusantara atau mungkin paham yang dari luar, Bu? Nah kalau pahamnya ya kalau misalnya ya yang saya tahu tentu yang lebih tahu adalah orang-orang yang memang meneliti langsung ya para teroris yang sudah ditangkap ini, mereka berafiliasinya kemana aja. Tapi kalau memang teroris yang sudah ketahuan ditangkap ini afiliasinya adalah ke ISIS atau ke Al-Qaeda, ya berarti memang mereka ini punya afiliasi dengan kelompok-kelompok teror di Timur Tengah sana gitu, dan berarti ideologinya juga sama dengan organisasi induknya di Timur Tengah. Tapi juga kalau kita lihat secara umum gitu kan, terorisme itu ideologi dasarnya kan ini ya takfirisme. Nah takfirisme ini siapa yang mengusung, yang pertama kali mengajarkan?
Nah itu kan memang dibawa dari luar ya, dari Timur Tengah. Tapi pelakunya kalau di Indonesia ya orang Indonesia. Iya, baru nih Mbak, kita baru mulai pemanasan Bu nih. Kita mulai pemanasan di Timur Tengah sendiri yang setahu Ibu ya, karena memang saya yakin Ibu risetnya. Jadi kalau misalnya di YouTube itu banyak yang, atau mungkin di beberapa artikel banyak yang bilang Ibu halu gitu ya. Ibu yang halusinasi, justru menurut saya kan karena Ibu sendiri yang justru riset benar-benar by data ya, kalau mereka kan halu justru. Tapi kalau Ibu kan memang by data. Nah, di Timur Tengah sendiri sebetulnya mulai konflik sehingga memunculkan sekte, menurut saya sekte teroris ya. Karena menurut saya bukan Islam kan nggak gini ya. Tapi ini sekte-sekte ya. Saya lebih sukanya menyebut sekte terorisme ya. Jadi yang memunculkan ini tuh mulainya apakah di abad 19 ini atau memang sudah dari sebelumnya? Atau di awal setelah pasca Perang Dunia Kedua? Ini bagaimana sejarahnya? Kok tiba-tiba muncul begitu banyak pertikaian di konflik di Timur Tengah sehingga memunculkan paham-paham atau gerakan-gerakan teroris? Mungkin bisa sedikit dijelaskan Bu Dina. Ya, kalau pahamnya sendiri ya, paham yang ada keinginan untuk memurnikan ajaran, ya tanda kutip ya, memurnikan ajaran, kemudian tidak toleran, takfiri, itu kan munculnya abad ke-18 ya. Tapi itu kan ideologi yang sempalan sebenarnya. Nah, ketika ideologi yang sempalan ini ya, langsung aja disebut ideologi Wahabisme ya, itu kemudian berafiliasi dengan politik dan kemudian antara politik dan ideologi agama ajaran ini kemudian bekerja sama untuk melakukan perebutan wilayah. Nah itulah mulainya ya, mulai awal-awal terorisme yang mengusung atau yang mengklaim membawa ajaran Islam itu ya waktu itu ya. Nah kita lihat di kawasan Hijaz waktu itu terjadi pembantaian besar-besaran. Alasannya adalah karena yang dibantai ini kafir gitu. Nah, tapi sebenarnya di balik itu tujuannya adalah penguasaan wilayah. Nah, kemudian kelompok yang garis keras ini dimanfaatkan pula oleh Inggris. Nah, waktu itu kan era ini ya, Perang Dunia juga dimanfaatkan oleh Inggris untuk melawan Ottoman. Nah, kemudian Inggris juga memanfaatkan kelompok-kelompok ini untuk kemudian menguasai Arab Saudi, ya kawasan Saudi sekarang ini. Nah, kita percepat ke masa tahun 80-an di era Perang Dingin. Waktu itu Uni Soviet kan masuk ke Afghanistan. Nah, ini sudah diakui sendiri oleh pemerintah Amerika Serikat ya. Hillary Clinton waktu itu sudah mengakui terbuka ya dalam sidang Kongres waktu itu bilang, loh kan yang kita perangi hari ini ya, maksudnya Al-Qaeda yang kita perangi hari ini kan dulu kita yang membiayai, kita yang menggunakan mereka untuk melawan Uni Soviet. Kita dulu bekerja sama dengan Pakistan, dengan Arab Saudi, dan menggunakan ajaran Wahabi mereka. Terus terang loh, Hillary Clinton menggunakan kata itu dan menggunakan ajaran Wahabi mereka untuk memerangi Uni Soviet. Dan kemudian Uni Soviet juga kalah dan akhirnya malah bubar. Nah, ini artinya memang betul ada kelompok sempalan di tengah umat Islam ada gitu. Tapi jangan dilupakan ada aktor superpowernya juga di belakang itu yang memanfaatkan kelompok sempalan ini untuk kepentingan mereka. Dulu di era perang Afghanistan itu digunakan oleh Amerika Serikat untuk melawan Uni Soviet gitu ya, untuk menghambat perkembangan komunisme di negara-negara Muslim. Nah, tahun 2018 menariknya Pangeran Saudi Muhammad bin Salman ketika diwawancarain oleh Washington Post mengatakan apa? Oh iya, kami memang dulu menyebarkan ajaran Wahabisme ke seluruh dunia Islam dengan melalui pembangunan masjid dan sekolah-sekolah karena diminta oleh Barat untuk menghambat laju komunisme di negara-negara Muslim. Nah itu udah diakui juga kan sama
Pangeran Saudi. Nah, itulah yang kemudian sampai ke Indonesia. Jadi ajaran-ajaran yang dulu mungkin awalnya terlihat sesuatu yang tidak berbahaya ya. Jadi ajaran yang apa istilahnya? Pokoknya saklek gitu ya. Mas Umam, Kang Umam lebih tahu ya. Jadi saklek pokoknya harus seperti ini, yang lain salah, yang lain bid'ah gitu loh, ya kan? Nah, problemnya adalah ketika sikap keras, sikap radikal yang tidak toleran, yang takfiri itu kemudian digunakan lagi untuk politik. Nah, itu yang jadi muncul bahaya lagi sampai sekarang kita lihat. Jadi misalnya orang-orang yang sudah berideologi takfiri itu kemudian direkrut lagi untuk perang di Suriah. Nah, ketika mereka tidak direkrut untuk perang, ya mungkin akhirnya yang terjadi konflik-konflik horizontal aja ya, mungkin bisa berantem sama orang lain ya, wah itu bid'ah, itu kafir, gitu-gitu aja. Tapi kan kemudian ada yang memanfaatkan. Nah, yang selalu yang berbahaya itu ketika ada yang memanfaatkan ini. Kalau yang kita lihat sejak 2012 sampai sekarang itu kan dimanfaatkan untuk direkrut untuk milisi-milisi jihad di Suriah kan, bergabung dengan ISIS, dengan Al-Nusra dan lain-lain. Itu sih. Jadi panjang ya ceritanya. Kita ini recall dari zaman dulu. Memang kan di Timur Tengah sendiri sebetulnya ada beberapa kelompok Bu ya. Dulu kita ya anggap buat dulu banget lah. Setelah era 80-an tadi setelah Ibu bilang pada saat Afghanistan melawan Uni Soviet itu muncul Al-Qaeda ya. Muncul kelompok Al-Qaeda. Lalu ada ISIS. Lalu mungkin di daerah Mesir ada Ikhwanul Muslimin ya. Nah, atau di daerah yang lain ada mungkin ada kelompok yang lain. Nah, ini apakah ada keterkaitan Bu antar kelompok itu secara garis politik ya? Jadi secara garis kepentingan menurut Ibu apakah ada keterkaitan atau tidak setiap golongan tersebut? Ya, kalau Ikhwanul Muslimin ya itu memang muncul di Mesir. Tapi awalnya itu adalah gerakan untuk melawan penjajahan sebenarnya, atau melawan dominasi Inggris yang memang waktu itu Mesir itu kan didominasi sama Inggris ya. Jadi Inggris itu malah lebih berkuasa dari rakyat aslinya. Jadi sebenarnya awalnya itu gerakan yang yang niscaya ya. Artinya orang kalau dijajah ya pasti melawan gitu kan. Cuma lama kelamaan akhirnya kelompok Ikhwanul Muslimin ini malah bergeser jadi banyak terpengaruh oleh ideologi takfir ini. Dulu awalnya bahkan ya Ikhwanul Muslimin Mesir itu bekerja sama dengan baik dengan ulama-ulama Syiah Iran. Ya, jadi mereka sama sekali nggak takfir ya awalnya. Dulu ulama-ulama Syiah di Iran itu kan ini ya juga sama-sama sedang melawan Syah Pahlavi yang sangat didominasi oleh Amerika Serikat. Nah itu dulu mereka merasa sebagai sesama bangsa yang terzalimi, mereka bekerja sama dengan baik gitu. Tapi akhirnya malah terkooptasi oleh ideologi takfirisme. Akhirnya memang kita lihat misalnya kasus di Suriah itu yang angkat senjata itu orang-orang Ikhwanul Muslimin cabang Suriah gitu ya. Dan kita lihat di Indonesia yang mendukung jihad Suriah ternyata juga sebagiannya adalah orang-orang IM di Indonesia. Orang-orang IM di Indonesia yang awalnya kita pikir ya baik, soleh gitu loh, kok tiba-tiba jadi takfiri gitu, kok tiba-tiba malah mendukung jihad di Suriah gitu kan. Artinya memang ada mungkin awalnya berbeda ya antara IM dengan Al-Qaeda, tapi semakin ke sini mungkin karena terkooptasi, saya pikir sih lebih ke masalah terkooptasi secara politik ya. Dan kemudian mereka ikut-ikutan takfiri juga gitu. Ya, karena maksud saya kan kalau misalnya kita baca beberapa atau bukunya Hasan Al-Banna itu tidak terlalu eksplisit ya. Tidak begitu eksplisit melakukan gerakan jihadis itu kan tidak terlalu eksplisit. Iya. Tapi pada saat ke abad-abad sekarang ya, apalagi setelah pasca revolusi di Mesir ya, kok ada seperti paham baru yang menempel ke orang Ikhwanul Muslimin itu dengan paham jihadisnya gitu. Dan tadi menurut Ibu, jadi di Suriah sendiri yang banyak bergabung dengan ISIS mungkin tidak sedikit ya atau banyak yang
Sebelumnya adalah pahamnya IM yang sebetulnya soft ya, cenderung lebih soft sebetulnya kan, tidak hard ya. Iya, jadi apa ya, semakin terradikalisasi gitu ya orang-orang IM ini, dan akhirnya memilih angkat senjata. Nah, yang saya lihat sama IM sama Hizbut Tahrir juga. Hizbut Tahrir Suriah kan juga yang angkat senjata jadi yang angkat senjata di Suriah itu yang mengklaim sedang jihad itu Ikhwanul Muslimin, kemudian Hizbut Tahrir Suriah, kemudian Al-Qaeda ya. Nah, Hizbut Tahrir ini katanya berafiliasi dengan Al-Qaeda, Al-Nusra. Dari mana kita tahu? Karena yang ngomong ini sendiri, orang Hizbut Tahrir Indonesia sendiri. Yang siapa ya? Yang juru bicaranya itu loh. Ismail Yusanto. Ismail Yusanto, dia kalau di Google masih ketemu, ada jejak digitalnya, saya juga masih simpan. Dia mengatakan bahwa orang-orang HT ini berbaiat kepada Al-Nusra, Jabhah Al-Nusra. Padahal Al-Nusra ini kalau dilihat genealoginya itu turunannya Al-Qaeda gitu. Nah, kemudian yang IM itu berafiliasi atau membentuk membentuk milisinya tuh disebutnya tuh Free Syrian Army. Nah, komandan Free Syrian Army ini ketika diwawancarain oleh media, kan ditanya sama media, lo itu kamu kok malah kerja sama ISIS, sama Al-Qaeda? Ya nggak apa-apa, kan kita tujuannya sama. Nah, berarti mereka memaafkan, tanda kutip ya, menerima aksi-aksi teror yang dilakukan oleh ISIS, Al-Qaeda. Mereka mengklaim tidak mendukung terorisme, mengklaim bukan teroris gitu kan. Tapi buktinya ketika ditanya oleh wartawan, ya sama, mereka mendukung dan mereka berhubungan baik, kata si Komandan Free Syrian Army ini. Dan kalau kita lihat di Indonesia sama aja ya, orang-orang IM, orang-orang HT, orang-orang Al-Qaeda itu ketika bicara soal perang Suriah, ustadz-ustadznya persis sama narasinya kan? Iya. Narasinya masih sama. Nah, ini muncul lagi lah, ada HT. Tadi saya belum sebut sebetulnya. Hizbut Tahrir itu tadinya mau saya tempatkan di terakhir ya. Ini kok tiba-tiba bingung sih ya. Tadi Ibu kok tiba-tiba ini saya masih lebih bingung lagi, tiba-tiba Hizbut Tahrir itu seperti berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin, dengan dalam tanda kutip dia ex Al-Qaeda, lalu masuklah bareng dengan di salah satu kelompok itu dia di Suriah ya, kayak gitu. Nah, ini kan kalau secara pemahaman ideologi kan berbeda mereka, bahkan imamnya pun sebelumnya masing-masing berbeda gitu. Nah, kok bisa sampai tiba-tiba satu kepentingan itu seperti apa, Bu? Ya, kalau dari sisi ideologi tentu saya bukan peneliti masalah ideologi ini ya. Kalau saya selalu saya akan mengambil kesimpulan, dan saya juga sering menulis, ada ideologinya berarti sama apapun itu. Jadi kan saya baca ada tulisan orang, wah panjang lebar ini tuh ideologinya ini. Pokoknya inilah memperlihatkan keluasan pengetahuan beliau mengenai ideologi satu persatu. Tapi garis besarnya kan sama takfiri ya. Kalau bukan takfiri, mereka nggak akan itu angkat senjata, kemudian jadi angkat senjatanya itu di Suriah, mereka itu dasarnya cuma satu loh. Kenapa mereka bilang harus angkat senjata di Suriah? Karena rezimnya itu Syiah. Gitu toh. Padahal pertama Syiah atau tidaknya belum terbukti sebenarnya. Ya. Kenapa? Karena secara lahiriah yang penampilan si presidennya ini, Bashar al-Assad ini, sama sekali nggak menunjukkan dia orang Syiah gitu. Itu sudah terkonfirmasi ketika saya bertanya kepada orang-orang Suriah sendiri. Kemudian juga baru-baru ini ada mahasiswa Indonesia yang di Suriah itu juga diwawancarai dan ditanyain gitu kan, kamu ngelihat Presiden Bashar Assad tuh kayak apa? Syiah bukan ya? Kalau dilihat dari luar biasa-biasa aja, baik-baik saja, sholat berjamaah dengan ulama-ulama Ahlussunnah dan lain-lain. Sama sekali tidak menunjukkan perilaku yang berbeda gitu ya. Dan kemudian yang lain alasannya karena mereka membantai orang Sunni. Nah itu juga informasi yang salah, karena apa? Orang Sunni di Suriah itu mayoritas gitu ya. Terus kalau betul ada pembantaian kepada orang Sunni, ya berarti kan harusnya sudah sejak zaman dulu ya ini ya. Padahal
Padahal 2011 itu data PBB, Human Development Index itu, Suriah itu bagus banget, bahkan di atasnya Indonesia loh. Artinya kan kondisi masyarakatnya, kondisi ekonominya, kondisi perempuan, kondisi pendidikan, itu baik gitu kan. Kan nggak sinkron dengan data, wah ini presidennya melakukan pembantaian, nggak sinkron sama sekali gitu ya. Dan kemudian kalau yang mereka jadikan hujah atau dalil itu adalah ulama-ulama, ya kan ulama Suriah juga banyak gitu loh. Mufti Suriahnya ngomong membela presidennya, ulama-ulama lain juga mengkritik aksi-aksi teror ini. Kenapa kok satu ulama saja yang dipegang, sementara barisan ulama yang lain yang lebih banyak yang tetap bertahan di Suriah dan terus memberikan pemahaman kepada rakyat Suriah jangan bergabung dengan kelompok teror kok diabaikan, kan gitu. Nah, artinya mereka ini orang-orang IM, HT dan lain-lain ini mereka angkat senjata karena diinformasikan bahwa presidennya kafir tanda kutip gitu ya. Artinya kan berarti takfiri ya. Jadi karena itu kafir berarti boleh dibunuh. Nah, itu kan ideologi takfiri. Mereka mengklaim apapun, kami itu berjihad gini-gini, ideologinya beda-beda, tapi dari sisi ini kita bisa lihat bahwa ada benang merahnya yaitu takfirisme. Mas Umar kayaknya ini ya. Maaf, koneksinya agak terputus. Ya, justru kalau misalnya tadi yang seperti Ibu bilang pemerintah di Suriah itu Syiah, saya pikir kurang terbukti ya, karena di hasil riset juga bilang bahwa pemerintahan di Suriah itu rata-rata Sunni malah. Jadi para pegawai pemerintahnya itu rata-rata Sunni sebetulnya. Jadi kalaupun memang di Suriah itu melakukan pembantaian atas nama paham Sunni Syiah, saya pikir itu tidak rasional karena mereka sudah beda konflik gitu. Nah itu kalau misalnya kadang-kadang kan orang tuh mengeneralisir tuh terlalu mudah gitu. Tiba-tiba misalnya ketika Khairul Umam itu Syafi'i istilahnya pakai kunut sedikit langsung bilangnya Syafi'i gitu kan, belum tentu. Iya, Lalu maaf saya potong sebentar. Saya baru ingat yang perlu saya tambahkan. Saya baru ingat yang mereka selalu jadikan dalil atau argumen bahwa pemerintah Suriah itu membantai umat Sunni itu adalah peristiwa tahun 80-an. Ya, apa itu? Ini waktu itu bapaknya, bukan presiden sekarang yang sekarang kan Bashar al-Assad. Kalau yang dulu bapaknya kan Hafiz al-Assad, dulu memang pernah ada konflik. Tapi konfliknya itu terjadi karena waktu di kota Hama itu orang-orang IM angkat senjata mau kudeta, ya kan? Nah, ya kita menolak pembunuhan tentu saja ya. Cuma ini saya sedang menjelaskan bahwa karena ini IM angkat senjata pada waktu itu, ya militer Suriah datang, perang lah gitu ya. Artinya terjadi pertempuran, ya banyak yang meninggal memang gitu kan. Nah yang dijadikan dalil itu lagi gitu. Sementara mana buktinya ada pembantaian yang dilakukan kemudian gitu, nggak ada yang dilakukan oleh Bashar al-Assad, nggak ada. Selalu yang diulang-ulang yang dulu lagi gitu, yang tahun 80-an itu. Dan yang anehnya, kenapa Suriah? Nah ini pertanyaan selanjutnya, kenapa Suriah menjadi medan pertempuran, atau mungkin di Mesir kemarin sempat chaos tuh revolusi, tapi kan tidak menjadi lahan perang gitu ya, tidak menjadi tempat perang. Nah ini kenapa kok jadi Suriah tempatnya saat ini gitu? Mungkin bisa dijelaskan secara kepentingan politisnya seperti apa, Bu? Kalau saya selalu melihat konflik Timur Tengah itu dari geopolitik ya.
Jadi kita kalau menganalisis konflik itu kan ada yang pemicu, ada yang akar gitu. Nah, orang banyak kebalik antara pemicu sama akar gitu ya. Banyak yang mengatakan bahwa akar konflik Timur Tengah itu adalah mazhab atau agama. Nah, menurut saya enggak, akarnya bukan itu. Bahwa agama kadang-kadang menjadi punya peran signifikan dalam konflik, yaitu sebagai pemicu, trigger gitu. Tapi akarnya kalau menurut pandangan saya itu akarnya adalah perebutan sumber daya gitu ya. Kenapa? Karena memang Timur Tengah itu daerah yang sangat kaya sumber daya minyak dan gas gitu kan. Dan ini kan sudah sejak awal, kenapa kok Timur Tengah dipecah-pecah menjadi negara-negara kecil seperti sekarang gitu kan? Siapa yang menentukan oh negara Suriah itu Suriah saja, padahal dulu Suriah itu besar, Suriah, Jordan, Palestina itu satu kawasan gitu. Kenapa kok dipecah kecil-kecil? Ya, terus kemudian di negara Bahrain, Kuwait, terus Uni Emirat Arab, itu kan penduduknya 1.500.000 gitu loh. Kenapa kok harus jadi negara sendiri? Padahal sama-sama Arab gitu kan. Nah itu kenapa? Karena memang pasca Perang Dunia I itu memang kepentingan negara-negara kolonialis ini ingin mempertahankan dominasinya di sana gitu kan pasca Perang Dunia I dan kedua. Jadi mereka membagi-bagi negara sesuai dengan kepentingan mereka ini, sehingga memang negara-negara Timur Tengah saat ini tuh sangat terkooptasi memang sama Barat. Nah ini juga dinyatakan, ini juga bukan pendapat saya sendiri ya, saya juga hasil membaca para pakar Timur Tengah. Nah kemudian khusus untuk Suriah itu memang negara yang dari awal itu tidak terkooptasi penuh gitu ya. Kalau yang lain itu terkooptasi dalam arti mau nurut gitu loh ya sama kekuatan superpower ke negara-negara barat. Kalau Suriah enggak, Suriah ini cenderung melawan dan dia mempertahankan sistem pemerintahan sosialisnya. Nah, sementara Barat ini selalu mengharapkan agar negara-negara di Timur Tengah itu ya kalaupun kerajaan kalaupun tetap kerajaan tapi ekonominya ekonomi liberal lah gitu. Artinya perusahaan-perusahaan Barat bisa masuk dengan bebas gitulah. Nah, Suriah ini mempertahankan sistem sosialisnya dan kemudian dia tetap ini mempertahankan ini ya spirit nasionalisme Arabnya gitu loh. Jadi dengan spirit nasionalisme Arabnya ini dia tetap membela habis-habisan Palestina. Nah, artinya Suriah ini ancaman besar buat Israel. Itu kan berbatasan antara Suriah dan Israel itu berbatasan kan? Jadi sebetulnya secara kepentingan Suriah itu justru malah mau membantu Palestina, Bu ya? Iya, justru penyuplai logistik yang sangat besar untuk Palestina itu Suriah gitu ya. Dan bahkan aktivis-aktivis politik Palestina itu kan sebenarnya nggak diterima di negara-negara Arab lainnya gitu kan, malah dikasih perlindungan di Suriah gitu. Dan kemudian pengungsi Suriah itu sangat banyak yang pengungsi Palestina itu sangat banyak yang ditampung di Suriah dan itu menurut UNHCR itu adalah Suriah itu adalah negara yang paling bagus melayani para pengungsi. Jadi diperlakukan sama dengan rakyatnya. Kan ada pemahaman bahwa Palestina itu dengan Israel kan konflik. Ini kalau saya pakai logikanya orang-orang radikal ya, orang teroris ini, ya orang-orang radikal ya. Mereka selalu mengagung-agungkan bahwa harus membantu Palestina. Nah, ini kan banyak yang jualan Palestina juga kan. Kaum radikalis kita ini banyak yang jualan tentang konflik di Palestina juga, meskipun belum tentu tahu juga apa yang ada di sana. Lalu Suriah ini Suriah Bashar al-Assad kan sebetulnya yang membantu Palestina itu. Ya sejak bapaknya juga Hafiz al-Assad juga. Ya maksudnya berarti sebetulnya yang diperangi ISIS kan sebetulnya. Iya. Nah, ya jadi gimana? Sedangkan maksudnya gelombang radikal ini mereka memerangi pemerintahan Suriah, tapi di sisi lain gelombang radikal juga bilang Palestina harus merdeka, padahal pemerintah Suriah sendiri sebetulnya mendukung Palestina. Itu yang maksud saya yang harus digarisbawahi ya. Jadi
Eh, kalau seperti itu, siapa ISIS ini? Iya, ya memang ini ini yang sering saya tulis itu mereka salah dalam mengidentifikasi musuh gitu ya. Nah, Nah jadi itu. karena Suriah ini negara Arab terakhir ya yang tersisa yang masih melawan Israel, buat Amerika rezim di Suriah ini harus digulingkan. Dan kita tahu dari mana? Tahu dari dokumen-dokumen CIA sendiri. Bahkan sejak tahun 80 itu sudah ada dokumen CIA yang kan di Amerika Serikat tuh secara berkala dokumen rahasia itu dibuka ke publik kan gitu ya. Nah, akhirnya ketahuan bahwa memang sejak 80 itu sudah CIA itu udah ngomong ini rezim di Suriah ini harus diperangi nih karena apa? Karena menjadi ancaman buat Israel. Itu di satu sisi ya. Kemudian di sisi lain Suriah itu secara posisi itu sangat strategis dari ini untuk pembangunan pipa gas. Nah, sekarang pipa gas lagi konflik nih antara Iran sama Qatar. Qatar pengen jualan ke Eropa, Iran juga pengen jualan ke Eropa. Pipa gasnya kalau dari Qatar ataupun dari Iran itu sama-sama harus lewat Suriah. Nah, sekarang ada di tangan Bashar Assad nih pipa gas mana yang mau dia tanda tangani MOU-nya. Hanya beberapa bulan sebelum kisruh di Suriah, Bashar al-Assad tanda tangan MOU-nya sama Iran. Ya, kenapa kok dia tanda tangan sama Iran? Karena dan Suriah dan Rusia itu secara tradisional memang bersahabat baik. Sejak dulu itu memang sahabat baik. Terutama masalah ideologinya itu ya, karena sosialisnya itu gitu kan. Sosialis ya. Ya, nah nggak lama. Nah, ini kalau sampai pipa gasnya Iran ini pipa gasnya Iran ini jadi, itu kan merugikan Qatar. Nah, Qatar didukung oleh Amerika Serikat dan lain-lain. Nah, ini implikasi geopolitiknya juga besar banget. Kalau misalnya Qatar yang ini yang jadi pipa gasnya bisa masuk ke Eropa, sekarang ini Rusia masih punya bargaining position di hadapan negara-negara Eropa, di hadapan NATO, karena sebagian besar dari mereka bergantung sama gasnya Rusia, ya enggak? Kalau Rusia sampai menutup gasnya, bisa kedinginan semua negara-negara NATO itu kan. Nah, makanya NATO nggak berani belak-belakan melawan Rusia, makanya yang diganggu Ukraina, misalnya gitu kan. Jadi nggak berani head to head dengan Rusia. Nah itu, jadi implikasi geopolitiknya itu sebenarnya besar banget dan mengglobal gitu kan. Nah, oke, terus balik lagi sekarang ke orang-orang ini, radikalis ini, yang katanya membela Palestina, tapi kok malah memerangi Suriah gitu kan. Ya karena mereka nggak paham geopolitik ya. Mereka tuh nggak paham geopolitik, mungkin punya semangat jihad yang menggelora gitu, terus dipakai. Masalahnya dipakainya ini loh. Karena mereka dimanfaatkan sebenarnya kan. Bos besarnya yang entah siapa ini, kemudian menyuruh semua anak buahnya ini yang harus diperangin Bashar Assad nih karena apa, karena kafir gitu. Nah, berarti kan karena takfirinya gitu. Kalau bukan takfiri pasti nggak mungkin orang yang tidak kalau dia tidak takfiri ya masa perang hanya karena alasan kafir atau tidak kan, alasan perang itu harus jelas dong gitu kan. Tapi karena sudah terkooptasi oleh ideologi takfir ini, hanya dibilang itu kafir, langsung angkat senjata. Nah, itu berarti ideologi takfir ini yang paling berbahaya sebenarnya ya. Ketika karena sangat mudah dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang lebih besar untuk kepentingan mereka. Sebenarnya mereka dimanfaatkan aja kan. Suruh jauh-jauh datang ke Suriah, mati di sana gitu kan. Saya dari tadi sambil ngelihat peta sih, Bu. Jadi pada saat Ibu berbicara, saya sambil ngelihat peta gitu. Nah, dari konflik atau misalnya dari apa yang terjadi di Timur Tengah yang tadi Ibu sampaikan tentang bahwa tetap harus ini pasti gara-garanya sebetulnya geopolitik ya, tidak mungkin dan termasuk sumber daya. Terlebih tadi ada masalah pipa gas. Buat saya sih sangat rasional ketika misalnya Suriah menandatangani MOU dengan Iran itu sangat rasional dalam tanda kutip ya. Secara mau secara sosial ya ekonomi mau secara itu sangat rasional. Nah, tapi saya ingin tanyakan di mana peran Irak, Bu? Ini kan di tengah-tengah itu ada Irak gitu. Kalau secara peta ya. Ini kalau secara peta ini di tengah-tengahnya ada Irak. Nah, Irak ini peran dalam konteks baik itu geopolitiknya, baik itu dari segi
apa istilahnya tuh pengembangan atau berkembangnya paham radikal atau adanya kegiatan teroris di Suriah ini sampai mana perannya, Bu Dina? Ya, kalau Irak itu sebenarnya sudah lebih dulu jadi korban ya. Sejak 2003 itu udah jadi korban. Jadi ini kan kalau kita lihat peta globalnya itu sebenarnya yang dianggap bermasalah itu Irak awalnya kan, kemudian Suriah juga, Iran juga gitu ya. Jadi kalau seandainya Suriah itu tumbang gitu kemarin itu berhasil proyek mereka itu sasaran selanjutnya Iran gitu. Tapi awalnya Irak. Kenapa kok Irak? Karena memang Irak ini rezim Saddam ini dulu awalnya memang pro Barat ya. Jadi bahkan memerangi Iran selama 8 tahun itu kan juga karena didorong oleh Barat juga. Tapi di satu sisi Saddam Hussein itu juga anti Israel. Jadi aliran minyak dari Kirkuk ke Haifa itu ditutup sama Saddam. Israel jadi kesulitan minyak gitu karena dia bergantung juga dari minyak dari Irak ini. Nah, kemudian artinya buat Amerika Saddam ini udah nggak bisa dipakai lagi. Makanya 2003 itu tanpa izin PBB ya itu padahal jadi Amerika Serikat itu menginvasi Irak dengan tuduhan ada senjata pembunuh massal. Tapi kan kemudian terbukti tidak ada. Bahkan pejabat-pejabat yang sama. Jadi saya pernah posting upload juga di Facebook saya itu pejabat-pejabat yang sama di tahun 2003 mengatakan ada senjata pembunuh massal di Irak, kita harus menyerang Irak. Itu 5 tahun kemudian itu ngomongnya beda lagi, enggak ada. Sedemikian tebal mukanya itu pejabat-pejabat Amerika Serikat itu ya, padahal rekamannya ada. Jadi akhirnya rekamannya itu digabungin di satu frame gitu loh. Yang tadi ngomong ada senjata kimia, habis itu beberapa tahun kemudian oh enggak ada gitu. Dan itu setelah negaranya hancur gitu ya? Iya, setelah negara hancur. Gitu. Iya. Nah, kemudian memang muncullah itu ya gerakan-gerakan yang gerakan-gerakan teror itu memang muncul gitu. Nah, di antaranya ISIS. Ya makanya ISIS itu kan aslinya Islamic State of Iraq aja tadinya kan, ISI gitu. Nah, kemudian ISI ini, Abu Bakar al-Baghdadi ini mengajak koleganya di Suriah untuk gabung. Makanya akhirnya jadi dua, namanya Islamic State of Iraq and Syria gitu. Jadi memang awalnya tumbuhnya memang di Irak. Kemudian terus Al-Nusra itu juga awalnya yang mendirikan juga orang-orang yang tadinya ada di Irak, terus kemudian membentuk milisi Al-Nusra di Suriah. Jadi memang Suriah kalau kita bicara soal Irak ini juga sebenarnya sangat sangat menderita ya rakyatnya karena sudahlah ada ISIS, kemudian juga ada Amerika Serikat juga di sana. Amerika Serikat itu bercokol terus mengadakan operasi-operasi militer itu kan mengorbankan rakyat sipil. Dan misalnya kayak air sungainya itu juga sampai sekarang masih terkontaminasi bahan kimia ya. Jadi karena Amerika Serikat ketika menyerang atau menggempur Irak itu kan pakai bom uranium yang dilemahkan itu. Padahal itu kan sebenarnya dilarang ya. Tapi itu dipakai dan akhirnya sekarang korban ini ya. Jadi misalnya kalau ibunya kena radiasi bom nuklir gitu kan atau bom atom itu kan nanti ketika dia punya anak, anaknya juga cacat gitu kan. Jadi itu sekarang ini banyak sekali anak-anak Irak yang terlahir cacat karena orang tuanya sudah kena radiasi bom-bom yang dipakai oleh Amerika Serikat itu. Ya, memang kalau saya lihat di peta ini kan dulu tahun 80-an kan ada Pakistan dan Afghanistan dan Pakistan dekat-dekat nih. Nah, cuman agak nyebrang sedikit ke Irak nih. Iran nih masih kuat nih. masih agak kuat ya. Lalu sekarang ke Suriah gitu ya, di obrak-abrik. Next mungkin Turki. Nih kalau lihat kayak apa ya? Nah, Turki ini positioningnya di mana, Bu? Karena saya agak bingung dengan posisi Turki ini, yaitu sebetulnya mihaknya kemana?
kadang-kadang mereka ngebantu juga kaum teroris gitu ya. Kadang-kadang mereka ini posisinya di mana Turki, Bu? Ya, kalau Turki itu saya lihat, saya memang waktu itu saya nulis paper ya, tapi sampai sekarang masih nggak beres-beres karena perubahannya cepet banget gitu. Dan akhirnya Ya, ya. saya menyimpulkan kenapa ini susah banget nulis tentang Turki nggak beres-beres karena perubahan si Erdogannya ini. Erdogannya ini berubahnya tuh cepet gitu loh. Makanya eh, sulit untuk memastikan dia akan ngapain lagi nih selanjutnya gitu ya. Makanya kan julukan buat Presiden Erdogan itu kan ini Sultan Teflon gitu ya. Jadi anti lengket gitu ya. Jadi dia bisa ke sana. Oh, Iya. Iya. karena melihat zigzag politiknya itu ya. Ya, ya. Paling mungkin kalau bisa kita kasih penjelasan Erdogan ini pragmatis gitu ya. Jadi mana yang menguntungkan ya dia cepat ke sana gitu aja sih. Nah, cuma kalau kita lihat awal-awalnya itu awal-awal sebelum perang Suriah, artinya sebelum 2012 Erdogan dan Bashar al-Assad ini luar biasa akrab banget. Iya. Jadi bahkan Banget sebetulnya mereka. jadi sangat berteman baik dan kemudian bahkan rapat kabinet aja bareng gitu loh. Jadi ada rapat kabinet gabungan menteri Turki sama menterinya Suriah. Terus mereka udah punya bikin-bikin proyek-proyek bersama. Nah, kalau menurut saya yang terjadi adalah waktu itu Erdogan ini menteri luar negerinya tuh Davutoglu itu orang IM banget gitu. Terus memang ideologinya tuh dia pengen ada sebuah kekhalifahan baru kayak gitulah ya tipe-tipenya. Tapi kemudian akhirnya dia dipecat oleh Erdogan. Nah, Davutoglu ini yang sangat mungkin di awal-awal perang Suriah itu yang memberi masukan kepada Erdogan supaya mau membantu kelompok-kelompok yang angkat senjata melawan Bashar al-Assad ini gitu ya. Dan ini sebenarnya salah kalkulasi. Dia pikir dalam sekejap sudah bisa tumbang itu Bashar al-Assad, tapi ternyata kan enggak. Nah, akhirnya berlanjut sampai sekarang. Yang paling ditakutkan oleh Erdogan adalah Kurdi semakin kuat, dan memang itulah yang terjadi. Kurdi semakin kuat sekarang di Kurdi di perbatasan. Karena apa? Karena disuplai senjata oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat membantu Kurdi alasannya untuk melawan ISIS, tapi sebenarnya Amerika Serikat juga punya kepentingan kalau Kurdi kuat itu mereka didorong untuk memisahkan diri dari Suriah gitu. Nah, buat Erdogan mending ISIS daripada Kurdi yang menang gitu loh. Jadi akhirnya dia bantulah ISIS, makanya bantuannya itu antara lain membuka perbatasan gitu kan, membuka perbatasan. Pasukan-pasukan ISIS dari berbagai penjuru dunia itu masuknya kan lewat Turki. Nah, orang Suriah, pemerintah Suriah udah protes ke PBB kan, ini kami ini sampai ada banyak jihadis masuk ke negara kami ya karena pintunya dibuka sama Turki, harusnya Turki dapat sanksi, tapi kan PBB juga mandul juga kan, nggak bisa melakukan apa-apa. Jadi kalau untuk masalah yang sekarang ini yang di perbatasan, bahkan sekarang kan militer Turki udah masuk tuh ke kawasan Afrin Idlib ya. Jadi udah menduduki salah satu provinsinya Suriah malahan kayak gitu kan. Kenapa? Karena dia takut banget kalau Kurdi ini menang, karena takut kalau Kurdi Turki itu juga angkat senjata dan bikin kekacauan. Jadi istilahnya kalau saya simpulkan tuh Erdogan tuh kayak apa ya? Udah gimana sih? Blunder gitu loh. Jadi karena udah terlanjur terus akhirnya udah terlalu banyak keterlanjuran gitu lah. Yang saya maksud ini kok kan ISIS dulunya dibuat oleh Amerika gitu kan ya. Lalu Erdogan tadinya dekat dengan Bashar al-Assad. Nah sekarang jadi dibalik gitu. Kombinasinya jadi dibalik gitu. ISIS jadi malah dengan siapa gitu kan, tim Kurdinya malah dengan Amerika dibantunya kan, jadi iya memang pada akhirnya yang tadi, jadi saya tuh suka pakai teorinya Johan Galtung itu ya tentang jadi negara-negara berkembang itu sebenarnya dalam keadaan terkooptasi oleh negara-negara besar. Bahkan juga kelompok-kelompok kecilnya Kurdi, kelompok etnisnya itu juga terkooptasi juga gitu kan. Mereka kalau istilahnya Hanebus itu mereka nggak bisa
menentukan nasib mereka sendiri tanpa kooptasi dari kekuatan besar di luar sana. Jadi kalau kita menganalisis Timur Tengah itu nggak bisa melepaskan atau kita nggak bisa melupakan aktor-aktor kuat gitu, misalnya Amerika Serikat, Inggris itu nggak bisa dilepaskan gitu ya. Meskipun banyak yang suka nuduh juga itu pakai teori konspirasi itu orang Arab itu emang suka berantem aja, nggak bisa, itu berarti mereka nggak mempelajari Timur Tengah dengan baik gitu ya kalau sampai menolak melibatkan negara-negara besar dalam analisis. Ya, itu biasanya orang-orang yang melihat ya sama seperti saya orang-orang yang hanya melihat dari YouTube, dari koran-koran yang nggak jelas, atau mungkin dari beberapa channel-channel seperti Al Jazeera gitu. Lalu tiba-tiba langsung bisa menyimpulkan bahwa konflik Timur Tengah itu ABC. Padahal mohon maaf ya, Al Jazeera sendiri kan kadang-kadang Al Jazeera itu Al Jazeera seperti apa, Bu? Al Jazeera itu selama konflik Suriah itu banyak sekali melakukan disinformasi ya, melakukan bahkan hoax juga. Saya itu dulu sampai masih bisa tuh dicari ininya rekam jejak ya catatan-catatan saya. Jadi saya video-video yang dipakai atau kemudian juga foto-foto yang dipakai itu banyak ketahuan palsu gitu ya. Bukan cuma Suriah sih, bukan cuma Suriah. Libya juga. Libya itu kan digulingkan oleh kelompok-kelompok yang sama kan, oleh Al-Qaeda gitu ya. Nah, terus waktu itu ketahuan Al Jazeera itu menyiarkan rakyat Libya bersorak-sorai karena si Gaddafi-nya tumbang gitu. Nah, sama netizen kan diperhatiin ya ininya latar belakangnya, background-nya gitu terdeteksi itu tuh video buatan gitu loh. Jadi sebenarnya bukan kejadian real bahwa ada orang yang bersorak-sorai di Tripoli waktu itu gitu. Iya. Ya memang agak pusing yang melihat Timur Tengah itu saya terus agak kenapa bingungnya itu di sana ada kepentingan sumber daya, di sana ada kepentingan politik, di sana ada kepentingan dalam tanda kutip ya, ada kepentingan paham juga atau agama juga ya kan. Tapi yang kita harus garis bawahi bahwa justru seringnya paham atau paham keagamaan tadi itu dimanfaatkan oleh kepentingan politik dan ekonomi di sana kan sebenarnya. Itu yang kadang-kadang kita harus memahamkan kepada orang-orang jangan mudah terpengaruh dengan berita-berita hoax di Timur Tengah gitu loh. Iya. Jadi sebenarnya gini sih, memang kelihatannya kayak ruwet gitu ya, tapi sebenarnya kalau kita bayangkan sebuah lingkaran besar gitu ya, lingkaran besar itu dunia gitu kan. Nah, ada lingkaran kecil itu negara domestik. Ya, bisa katakanlah itu Indonesia, katakanlah itu Suriah, negara kecil. Nah, di dalam negara kecil ini ada kelompok-kelompok radikal ini kan. Nah, kita memang lagi ngomongin kelompok radikal di lingkaran kecil ini. Tapi kita jangan lupa di luar lingkaran kecil ini ada lingkaran-lingkaran besar, yaitu negara-negara superpower yang memanfaatkan kelompok-kelompok kecil yang ada di negara-negara itu, baik itu di Indonesia, di Suriah, di mana-mana ya, di negara lain. Nah, berarti jalan keluarnya itu ada dua level. Pertama, di internal kita memberikan argumen kontranarasi ya tentang kontranarasi kepada kelompok-kelompok radikal ini, tapi juga di saat yang sama menyadarkan mereka bahwa kalian tuh lagi dimanfaatin loh sama orang-orang di luar sana gitu loh.